Malam itu, hanya ada kami berlima di kelas Kabelis IPA 3 melakukan latihan drama untuk pementasan perpisahan. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sekolah kami, SMA Bakti Jaya, adalah bangunan tua peninggalan Belanda. Angker adalah nama tengahnya. Kelas IPA 3 adalah kelas paling ujung di lantai 2, letaknya persis di sebelah tangga tua yang selalu berderit. Kami sudah terbiasa dengan suara-suara aneh, ketukan dari lorong, atau suara sapu yang menyapu lantai di tengah malam buta. Oke, sekali lagi ya, adegan di pasar itu. Seru Risa, sutradara tidak resmi kami. Kami mulai berdialog. Suasana mendadak hening ketika tiba giliran Guntur. Dia seharusnya mengucapkan dialog sambil menunjuk ke pintu kelas, tetapi matanya terpaku pada sesuatu di belakang, tepat di kursi nomor 5, barisan paling belakang. Kursi itu terkenal, hampir semua siswa pernah mendengar ceritanya. Bertahun-tahun lalu, seorang siswi yang dikenal pendiam, Clara, meninggal mendadak saat jam pelajaran di kursi itu. Sejak saat itu, kursi itu jarang disentuh, dan konon, jika ada yang duduk di sana setelah maghrib, mereka akan mencium bau melati yang kuat, pertanda kehadiran Clara. Guntur, kok diam? Tegur Risa. Guntur tidak bergeming. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, fokus ke satu titik. Kami semua ikut menoleh ke kursi nomor 5 kosong. Apaan sih lu bercanda ya? Kata Bima, mencoba mencairkan suasana. Kursinya tadi goyang sendiri, bisik Guntur. Suaranya parau. Kami berempat saling pandang. Angin? Jendela kelas tertutup rapat dan malam itu tidak ada angin sama sekali. Tiba-tiba, dari arah papan tulis terdengar suara gesekan. Bukan gesekan kecil, tapi bunyi yang sangat jelas. Seperti kuku panjang yang ditarik di permukaan papan tulis. Skik, semua menoleh. Tidak ada siapa-siapa, siapa di sana? Teriak Bima, mencoba terlihat berani padahal lututnya sudah gemetar. Lampu neon di atas kami mulai berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak liar. Dan kemudian kami mendengar suara yang membuat darah kami seolah membeku. Suara itu datang dari kursi nomor 5 di belakang Guntur. Itu adalah suara isakan pelan, tertahan, yang terdengar seperti datang dari seorang gadis yang sedang menangis tanpa daya. Itu nangis, ucap Risa, menempelkan tangan di mulutnya. Isakan itu semakin keras, perlahan berubah menjadi tawa cekikikan yang melengking, dingin, dan kosong. Tawa itu seakan mengelilingi kami, mengisi setiap sudut kelas. Kami semua mundur hingga punggung kami menempel di pintu. Kalian lihat, ada tulisan. Teriak Maya, menunjuk ke papan tulis. Di tengah papan tulis yang semula bersih, kini muncul coretan aneh ditulis dengan spidol merah, bukan kapur. Tulisannya seperti tulisan anak kecil yang terburu-buru, tetapi maknanya membuat jantung kami mencelos. Buku PR-ku tinggal. Kata itu terhenti di situ. Tawa melengking itu pun ikut berhenti, digantikan dengan keheningan yang lebih menyeramkan. Kami tahu, itu adalah urban legend yang paling sering diceritakan di sekolah kami. Clara meninggal karena terburu-buru pulang untuk mengambil buku PR yang tertinggal. Lampu kelas tiba-tiba padam total, meninggalkan kami dalam kegelapan yang pekat. Detik berikutnya, kami semua mendengar langkah kaki yang sangat berat, seret, dan lambat, bergerak dari kursi nomor 5, mendekati kami. Lari, teriak Bima. Kami mendorong pintu, berlari sekuat tenaga menuruni tangga tua yang berderit nyaring. Saat sampai di ujung tangga, Risa tersandung. Guntur, yang berada paling belakang, menoleh sekilas ke lorong gelap kelas IPA 3 Faya melihatnya. Sosok gadis berambut panjang, berpakaian seragam sekolah yang lusuh, berdiri di ambang pintu kelas. Wajahnya tertutup rambut, tetapi satu tangannya terangkat ke udara, menunjuk ke arahnya. Dan di tangan itu, gadis itu tidak memegang buku. Ia memegang kepala Guntur sendiri. Guntur menjerit, bukan karena kaget, tapi karena ia merasakan sakit yang luar biasa di lehernya. Ia terjatuh di samping Risa. Saat penjaga sekolah menemukan mereka pagi harinya, mereka berlima meringkuk ketakutan di aula bawah. Namun Guntur ditemukan dalam kondisi yang paling parah. Dia masih hidup, tetapi dia tidak pernah mau berbicara lagi. Satu-satunya petunjuk adalah coretan di papan tulis kelas Kabelis IPA 3 yang tidak bisa dihapus. Buku PR-ku tinggal kepalamu juga.